Hai halo, salam ICO Hipnoterapi, salam sehat jiwa untuk Anda. Nah, kali ini saya akan bahas penyebab kenapa nih anak marah dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, bantu ya subscribe dulu di bawah ini. Sebelum saya bahas bagaimana sih cara mengatasi anak yang benar-benar marah dan orang tua gak tahu nih gimana cara mengatasinya. Penyebab anak suka marah, salah satunya ya pasti itu ada kesalahan dari orang tua atau karena perilaku orang tuanya juga. Cuman kebanyakan pasti orang tua mensepelekan masalah ini. Gak mungkin, saya lebih dewasa, saya orang tuanya, gak mungkin kesalahan dari saya. Pasti terus menyalahkan anaknya. Nah, ini sering sekali terjadi di kita atau di masyarakat yang akhirnya tidak ada atau jarang yang orang tua untuk introspeksi diri. Inilah penyebab kenapa kadang kita tidak tahu penyebab anak yang kadang suka ngamuk, emosi, bahkan tidak bisa terkontrol. Ini seharusnya yang introspeksi bukan anaknya, pasti yang harus introspeksi adalah orang tuanya. Memang sih menjadi seorang ibu atau menjadi seorang orang tua itu adalah tantangan tersendiri untuk Anda, terutama bagi ini nih, bagi para moms. Nah, yang memiliki buah hati baik yang masih balita maupun yang sudah memasuki usia sekolah atau bahkan lebih remaja dan dewasa. Anak-anak memiliki pemikiran yang sulit dimengerti. Ini so pasti ya. Karena apa? Setiap pertumbuhan anak, kadang mereka juga memiliki pemikiran yang kadang berbeda-beda. Ini membuat para ibu dan para orang tua bingung nih, dan akhirnya membandingkan antara anak satu, bahkan anak yang lainnya, atau juga mungkin dibandingkan dengan anak saudara ataupun tetangga. Nah, moms hati-hati ya dengan pemikiran ini. Nah, akhirnya mom pasti dong menebak-nebak nih, apa yang ia sedang marah atau tidak. Akhirnya apa yang menjadikan penyebab anak ini suka marah meledak-meledak. Pasti mom juga akan tanya nih seperti ini. Terkadang ada beberapa hal yang tidak kita sebagai orang tua atau para mom tidak mengetahuinya. Justru ini membuat anak itu marah. Dalam bangun sikap yang baik pada anak, perkembangan emosi adalah hal yang sangat penting. Saat ini sedang marah atau kesal, jangan langsung dong menyalahkan anak kita atau anak moms atau anak Anda ya. Jangan langsung menyalahkan anak. Kenapa? Ya pasti dong kesal ya melihat emosi dia, atau dengan marahnya pasti mom pasti kesal. Tapi di sini saya sarankan untuk Anda pada orang tua harus yang namanya introspeksi diri. Bisa jadi moms atau orang tua atau Anda itu adalah Anda penyebabnya, bukan anaknya yang bermasalah. Nah, kok bisa sih orang tua penyebabnya? Nah, Anda pasti dong tidak mau kalau si kecil atau anak punya rasa kesal atau amarah yang ditumpuk lalu meledak kemudian hari. Nah, melansir dari ini adalah beberapa hal yang dapat mengganggu anak-anak, dapat membuat mereka marah. Apa sih yang membuat anak-anak ini marah? Yang pertama adalah sebuah keputusan. Nah, keputusan apa? Kapan sih terakhir kali Anda sebagai orang tua memuji buah hati Anda? Atau gak pernah nih sama sekali memuji anak? Kebanyakan orang tua jarang sekali untuk memuji anaknya. Karena apa? Karena selalu membawa egonya. Coba Anda introspeksi diri. Yang menurut Anda adalah sebagai orang tua, Anda lebih dewasa. Untuk apa sih puji anak? Anak tuh gak tahu apa-apa. Ya aku dong yang ngajarin dia. Nah, ini adalah kesalahan besar dan pemikiran yang salah untuk Anda bagi orang tua ya. Nah, tanpa disadari beberapa orang tua lupa nih bagaimana sih untuk memuji atau bagaimana memuji anak-anak mereka setiap melakukan hal yang baik. Salah satu tips sih, pengasuhan yang baik adalah motivasi. Motivasi mereka dengan kalimat yang bersemangat untuk Anda sebagai orang tua. Motivasi anak Anda, berikan si kecil atau anak Anda apresiasi saat ia melakukan sesuatu dengan baik.
tidak perlu diberi hadiah loh. Ya, karena motivasi itu tidak butuh sebuah hadiah. Ungkapan saja itu sudah cukup membuatnya senang, bahkan percaya diri. Nah, jadi untuk Anda, hati-hati nih untuk berkata atau memberikan sebuah sugesti kepada anak Anda. Berilah sebuah ucapan atau motivasi yang akhirnya itu yang menjadikan sebuah penguat di dalam alam bawah sadarnya. Lalu yang kedua, hindari juga dengan kata-kata negatif. Nah, kata-kata negatif ini salah satu hal yang cukup mengganggu anak adalah kata negatif yang digunakan oleh orang tua. Nah, kadang nih para moms, para ayah harus memahami kalau ini hanya akan memaksa anak untuk dibawa dalam lingkungan negatif. Ini hanya akan menghancurkan semangat mereka. Jadi hati-hati dengan sebuah perkataan negatif yang mungkin Anda sebagai orang tua, perkataan apa nih yang hari ini Anda ucapkan untuk mereka? Kadang hati-hati ketika Anda mengatakan dasar nih anak bodoh, dasar tidak bisa, tidak rajin, beda kamu dengan kakak kamu, beda kamu dengan adik kamu. Itu adalah kata-kata negatif yang akhirnya menjadikan sebuah program di dalam alam bawah sadar mereka. Loh, kok bisa? Iya dong. Nah, ini Anda harus benar-benar menghindari sebuah kata-kata negatif pada anak Anda. Lalu ketiga adalah ancaman. Nah, ini paling sering yang ketiga ini. Orang tua paling sering mengancam anaknya. Benar atau tidak? Coba deh, moms dan para ayah atau para orang tua introspeksi. Ada nggak sebuah ancaman atau kata-kata yang akhirnya menjadikan anak benar-benar takut dengan Anda? Nah, kenapa saya mengatakan ini? Ini kebanyakan sekali dipakai oleh orang tua. Saat mereka merasa kesal, pada saat Anda merasa kesal, tidak jarang mau memberikan sebuah ancaman pada anak. Misalnya nih, kalau nonton TV akan dikurung di kamar, atau sebenarnya itu ada hal yang tidak boleh dilakukan karena ada sebuah ancaman. Nah, kalau nanti kamu nonton TV, nanti mami kurung ya, atau mama kurung ya. Nah, atau nanti ketika kamu nggak kerjakan PR, nanti kamu mami pukul ya pakai rotan. Ini adalah sebuah ancaman. Jadi akhirnya menjadikan anak melakukan sesuatu itu dengan terpaksa. Dan yang keempat, kenapa sih penyebab anak tiba-tiba marah? Nah, coba nih, mam atau para orang tua, perhatikan lagi. Mungkin si anak diabaikan atau Anda hukum. Nah, kenapa dihukum atau diabaikan? Gini loh moms, ketika moms mau mengabaikan anak, mereka merasa tidak dianggap dan tidak diinginkan. Nah, hukuman pun tidak akan membantu. Semua ini hanya akan membuat anak merasa tidak nyaman, malu, dan akhirnya marah. Hal simpelnya seperti apa ya mom ya? Ketika anak merasa diabaikan oleh Anda atau oleh orang tuanya. Nah, mungkin pada saat itu anak lagi bertanya, "Ma, ini gimana ya Ma caranya? Mama." Nah, pada saat itu mom lagi menghadapi atau ada lagi tamu yang datang ke rumah mom dan mom lagi asik mengobrol sedangkan anak bertanya. Nah, di sana mom tanpa sengaja mengabaikan anak dan setelah selesai ada tamu atau tamunya lagi pergi, mom bukan mengasih sebuah solusi atau membicarakan dengan anak dengan yang baik, tapi mom malah menghukumnya. Kamu ya, mama tadi lagi asik bicara, buat malu aja, buat ini aja. Itu adalah salah satu yang akhirnya menjadikan anak merasa diabaikan dan anak juga merasa ya mom memberikan sebuah hukuman terhadap anak. Nah, ini yang menjadikan anak yang akhirnya menyimpan sebuah emosi dan marah, dan waktu tertentu dia akan membuat masalah dengan mom atau pada orang tua. Oke, nah selanjutnya lagi nih untuk mom dan para orang tua. Yang kelima, mungkin tanpa disengaja sering nih membandingkan atau anak dibandingkan. Nah, ini yang akhirnya menjadikan anak juga emosi, bahkan menyimpan marahnya yang akhirnya dia tiba-tiba waktu tertentu meledak marah-marah dengan mom dan para orang tua. Nah, apa sih yang dibandingkan ini?
Hal ini bisa menjadi pemicu kecemburuan anak. Percayalah bahwa kemampuan setiap anak pasti berbeda-beda ya moms. Mom tidak perlu menyamakan dengan anak satu dan anak yang lainnya. Nah, membandingkan hanya akan membuat anak minder dan tidak percaya diri. Nah, ini mom, hati-hati loh. Kadang kita suka sekali nih membandingkan anak. Lihat tuh kakak kamu rajin, lihat tuh adik kamu pintar juara satu. Dan ini bukan menjadikan sebuah solusi untuk anak. Ini akan menjadikan sebuah emosi yang dia simpan. Dan akhirnya dia akan mencari kesempatan membuat dirinya marah pada orang tuanya atau marah dengan mom atau dengan ayahnya. Nah, ini akan menjadikan sebuah emosi psikologi yang dia simpan di dalam alam bawah sadarnya. Hati-hati loh mom, jangan kita bandingkan anak kita dengan anak yang lainnya. Anak Anda pasti adalah anak yang berbeda dan anak yang unik. Berilah kesempatan yang positif untuk anak Anda. Lakukan hal-hal yang baik untuk anak Anda. Nah, yang terakhir nih mom, yang ke-6, ini yang paling banyak terjadi di lingkungan kita, yaitu adalah masalah keluarga. Nah, kenapa masalah keluarga? Mom yang muda, yang masih muda, yang usianya mungkin terpaut masih muda, ya sering sekali cekcok dengan suami atau cekcok dengan istri, yang akhirnya tanpa disengaja mom tidak tahu mom lagi kelahi, lagi berantem, itu adalah di depan anak. Ini yang menjadikan sebuah masalah besar dalam hidup orang tua, yang akhirnya anak merekam ini. Masalah keluarga ini adalah masalah yang sering terjadi, yang akhirnya menjadikan sebuah bentuk emosi dalam anak. Nah, ini juga sangat mengganggu anak saat orang tua tengah emosi, mengeluarkan kata-kata negatif, kata-kata kasar, dan ini akan terpengaruh oleh anak. Bahkan mungkin ada orang tua juga yang tidak mengerti, berkelahi di depan anak, lempar sana sini, dan dia tidak mengerti, dan itu akan menjadi sebuah direkam di dalam otak anak. Dan suatu saat anak juga akan melakukan hal yang sama. Ingat mom, ketika Anda emosi, ketika Anda kelahi dengan suami atau dengan para ayah, ketika Anda juga kelahi dengan istri, cari waktu atau tersembunyi dan tidak diketahui oleh anak. Karena wajar ya, yang namanya orang tua tidak mungkin tidak ada pertengkaran, itu pasti ada, tapi jangan di depan anak, karena ini sangat pengaruh sekali oleh psikologinya, dan akhirnya ini disimpan di dalam alam bawah sadarnya. Nah, untuk para mom dan para ayah, banyak yang harus kita ubah sebagai orang tua. Lakukan perubahan-perubahan yang baik. Sebelum Anda mengetahui apa yang terjadi dengan diri Anda harus konsultasikan juga dong dengan psikolog atau dengan sebuah hipnoterapi, karena di mana hal yang dulu sebelum Anda menikah sebenarnya mungkin sudah banyak yang terekam negatif-negatifnya. Anda butuh yang namanya sebuah terapi psikologi juga untuk diri Anda, pastinya untuk keluarga Anda juga, dan ini yang akan menjadikan hubungan Anda jauh lebih baik. Salam sehat, salam jiwa di pagi hari ini untuk Anda, ICU Hipnoterapi.